Hai guys, jumpa kembali dengan channel Keluarga Pandu Rumah Berbagi Cerita dan Pesan. Setelah saya memposting panduan membuat atau mengagendakan pertemuan atau meeting dengan menggunakan fasilitas Google Meet, banyak teman yang bertanya apakah Google Meet memiliki fasilitas merekam jalannya pertemuan atau meeting sebagaimana fasilitas yang dimiliki oleh Zoom. Saya mengatakan Google Meet memiliki fasilitas tersebut, hanya fasilitas tersebut dibatasi pada akun-akun Google Suite. Mereka yang melakukan login atau menjadwalkan agenda pertemuan dengan menggunakan email perguruan tinggi atau yang di belakangnya tertulis ac.id, mereka bisa menggunakan fasilitas perekaman pada Google Meet. Untuk itu dalam tutorial berikut ini saya akan memberikan panduan bagaimana melakukan perekaman dengan menggunakan fasilitas Google Meet. Silahkan menyimak tutorial berikut ini. Pertama-tama saya mengandaikan teman-teman sudah melakukan login dengan menggunakan akun Google Suite atau akun kampus, akun perguruan tinggi. Selanjutnya masuk ke laman pencarian Google, teman-teman mengetik kalender ya. Untuk mencari kalender Google, kalau sudah ketemu silakan diklik ya. Dan di sini kita melihat tertulis Google Calendar. Silakan teman-teman klik. Nah, setelah mengklik, teman-teman akan masuk ke dalam laman berikut ini untuk memilih tanggal pertemuan. Nah, misalnya kita berencana untuk bertemu pada tanggal 27 Juni ya. Pada jam 5 sore, silakan kita klik pada jam 5 sore ya. Akan muncul kolom mengagendakan pertemuan, kita silakan ketik judul pertemuan, misalnya pertemuan panitia seminar ya. Selanjutnya tanggal dan jam, misalnya kita mau mengubah, kita mau bertemu sampai jam 8 malam ya, kita klik ganti sampai jam 8 malam. Kalau orangnya terbatas, kita bisa memasukkan nama-nama email orang-orang yang kita undang dalam pertemuan tersebut. Nah, di sini kita melihat ada kolom Add Google Meet Video Conferencing. Nah, karena kita akan menggunakan fasilitas Google Meet, kita bisa mengklik pada kolom tersebut. Di sini terlihat kolom yang tertulis meetgoogle.com dan ID pertemuan kita ya. Jadi teman-teman melihat di sini ini ID-nya. Nah, ID ini yang teman-teman akan copy dan share ke email atau juga ke grup WA dari anggota-anggota panitia seminar. Setelah oke, kita save ya. Selanjutnya kita sudah memiliki agenda tersebut ya. Jadi ini sudah ada. Ini linknya. Sekali lagi ini linknya. Ya, kita sekali lagi pastikan kita sudah menyalinnya. Kita tutup ya. Nah, ketika tiba pada saatnya, kita akan masuk ke kolom atau laman Google Meet. Kita akan masuk ke laman Google Meet ya. Kalau teman-teman login dengan akun Google Suite atau email perguruan tinggi, maka lamannya akan seperti ini ya. Selanjutnya silahkan teman-teman klik join or start a meeting ya. Nah, di kolom ini silahkan teman-teman masukkan kode yang sudah kita simpan sebelumnya. Bisa ditulis ulang atau Ctrl V atau link kanan, lalu kita klik tempel ya, dia akan tertulis dan silahkan mengklik continue ya. Nah, kita akan masuk ke laman pertemuan, ruang pertemuan. Google Meet akan memohon izin untuk menggunakan mikrofon dan juga menggunakan kamera. Nah, selanjutnya setelah teman-teman berada di ruang pertemuan ini, silahkan memohon izin untuk masuk, klik join now. Tapi kalau teman-teman adalah host, maka akan otomatis masuk ke dalam pertemuan tersebut. Kalau kita diundang, maka kita akan menunggu pembuat rapat atau yang mengagendakan rapat untuk menerima kita masuk dalam pertemuan tersebut. Ya, klik join now. Ya, sekarang kita berada dalam pertemuan tersebut. Nah, untuk melakukan perekaman, maka kita melihat di sudut kanan bawah ada 3 titik. Kita klik di sana.
dan di sana tertulis record meeting. Nah, kalau kita mau melakukan perekaman, maka kita klik pada record meeting tersebut. Ya, kita klik, dia akan meminta persetujuan kita untuk melakukan perekaman dan kita klik accept. Nah, dengan demikian, setelah kita mengklik accept atau menerima tawaran yang diberikan, maka perekaman akan dimulai dan kita melihat di sini proses pertemuan sudah mulai direkam. Kalau pertemuan kita sudah selesai atau kita akan mengakhiri perekaman tersebut, kembali lagi kita klik 3 titik yang ada di pojok kanan bawah, dan di sini kita melihat ada tulisan stop recording. Silakan kita klik stop recording. Dia juga akan meminta kepastian kita bahwa apakah betul kita akan melakukan pengakhiran perekaman. Ya, kita klik stop recording, dan dengan begitu apa yang kita rekam telah berakhir. Dan pertanyaannya adalah di mana data yang kita rekam itu tersimpan. Biasanya dia akan tersimpan secara otomatis di Google Drive dari email kita. Untuk memastikan hal itu, silakan masuk ke fasilitas Google Drive dari email yang kita pakai untuk melakukan login ke Google Meeting dan melakukan perekaman untuk mengecek atau mengambil data perekaman tersebut. Kalau kita sudah selesai melakukan pertemuan, silakan mengklik tombol telepon ini ya, dan kita akan keluar dari laman meeting. Untuk memastikan bahwa rekaman kita tersimpan pada Google Drive, silakan login ke Google Drive dengan menggunakan akun ketika kita login untuk Google Meeting, dan kita masuk di sini. Kita akan melihat di sini ada folder bertulis Meet Recordings. Nah, kita buka folder tersebut. Nah, ini hasil rekaman pertemuan yang tadi saya rekam ya. Namanya sesuai dengan ID yang kita pakai untuk pertemuan. Kita bisa menggantikannya supaya lebih mudah. Silakan klik rename ya. Kita bisa menggantikannya misalnya dengan pertemuan panitia seminar 27 Juni 2020. Oke, di sini dia tersimpan sesuai dengan nama yang sudah kita ubah. Nah, untuk membagikannya kepada peserta rapat, kita bisa membagikannya dengan cara yang sama kalau kita berbagi file dari Google Drive. Oke guys, demikianlah tutorial kita hari ini tentang bagaimana melakukan perekaman dengan menggunakan fasilitas Google Meet. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai bertemu kembali di tutorial-tutorial lainnya.